Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara orang yang hebat. Amin. Sekalipun hujan tidak peduli. Ya, terutama yang naik motor luar biasa. Hujan tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itu semua karena kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau saya merenungkan kehidupan saya, kemarin saya itu kaget Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada beberapa hamba Tuhan dan juga orang-orang PNS, panitia Pasca, PNS TNI Polri dan masyarakat Karanganyar datang kepada saya. Tiba-tiba ketuanya itu telepon saya, Mbak Rina ada di rumah. Waktu itu saya ada keperluan ke Solo, Pak Erik juga sedang kuliah, dan saya tiba-tiba di telepon. Katanya mereka akan nilai saya, mengunjungi saya, menjenguk saya. Terus akhirnya saya bilang, saya belum pulang, saya harus nunggu Pak Erik dulu karena memang saya berangkatnya dengan Pak Erik. Pak Erik baru selesai sekitar jam 12:30. Kami ini baru nyampe rumah 1:30, sekitar 1:30. Dan ternyata sekalipun 1:30 kami baru nyampe, mereka ini tetap datang kepada saya dan mereka katakan, Bu, kami ikut bersimpati dan empati dengan Bu Rina sakit sekian hari lamanya. Saya cuma bilang, saya nggak sakit, saya sudah sehat, saya bilang gitu. Memang hari itu saya sudah sehat. Beberapa hari terakhir ini saya merasakan saya sudah kembali pulih, kembali sehat. Tapi mereka katakan, kami mendengar Ibu sempat sakit. Saya hanya diam. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan karena cintanya Tuhan kepada saya, kalau bukan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya mungkin hari ini sudah tidak ada. Saya hanya katakan demikian. Dan saya katakan kepada teman-teman panitia ini, saya bilang, ya semuanya karena kebaikan Tuhan. Saya sempat nggak bisa bangun hampir sekitar 3 hari saya nggak bangun karena sakit saya. Tapi hari ini saya sehat, saya katakan demikian. Saya sudah bisa beraktivitas, saya sudah bisa melayani Tuhan. Dan mereka katakan, iya itu yang kami doakan. Karena Bapak Ibu Erik masih punya tugas sebagai pendoa untuk Paskah besok tanggal 25 April. Saya bilang, sebulan lagi dong. Iya, jadi memang Tuhan masih kasih kesempatan karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kami bersyukur kalau saya dengan Bapak Gembala masih diberikan kepercayaan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin hari ini tidak ada di tempat ini, amin. Tapi semuanya karena Tuhan. Olehnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menerima setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat pagi hari kita membuka mata kita, kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sepanjang malam Tuhan sudah jagai dan lindungi kita. Hingga pagi hari kita bangun. Pagi hari kita bisa menikmati udara yang segar. Pagi hari kita masih menikmati umur 1 hari lagi. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Tuntun langkah kami. Tanpa Engkau yang menggandeng kami tidak mau Tuhan berjalan sendiri. Tuntun kami. Langkah kami Tuhan yang sertai, dan arah manapun yang Tuhan mau, kami mau belajar taat, kami mau belajar sabar dengan setiap apa yang menjadi proses Tuhan atas kami. Kami mau bersyukur kepadamu karena Tuhan sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan
karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ini ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Kami bersyukur Tuhan, saat kami merenungkan kasih-Mu, saat kami merenungkan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Tidak bisa kami merangkai kata-kata sebagai ucapan syukur dan cinta kami kepadamu Tuhan. Karena cinta-Mu yang besar kepada kami tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau mencintai kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang Kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang Ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, saat saya memuji lagu ini, menyanyikan lagu ini, saya teringat saat saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Saya gak bisa lari kepada siapapun, kepada saudara, kepada teman, kepada keluarga. Saya gak bisa lari. Saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Saya minta pertolongan sama Tuhan. Ada rasa sakit, ada rasa kecewa saat kita ada di titik terendah dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita tidak bisa menolong kita. Tapi saat saya memandang Tuhan, masih ada pertolongan di sana, masih ada kasih, masih ada cinta yang tulus yang bisa saya peroleh. Mungkin saat ini mengalami titik terendah, atau mungkin engkau pernah mengalami titik terendah itu, dan engkau gak bisa lari kepada siapapun, lari kepada Tuhan. Kalau saat ini masalahmu sudah terselesaikan dan Tuhan sudah menunjukkan apa yang menjadi kehendak dan rencananya, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun kalau engkau saat ini masih ada dalam proses Tuhan, terus pandang Tuhan, karena Dia mencintai engkau dengan caranya, bukan caranya kita, bukan caranya manusia, tetapi caranya Tuhan sendiri. Lari sama Tuhan, pandang Tuhan Yesus, Dia yang memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saudara kita semua berdiri dan katakan, kami mau terus berjalan dengan Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami dan jangan biarkan kami jalan sendiri, Tuhan. Kami perlu Engkau, dan biarlah mulai hari ini kami hanya mengandalkan Engkau, karena hidup kami ada di tangan-Mu, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kebahagiaan, yang tidak pernah mendatangkan kecelakaan.
Olehnya kami serahkan lebih lagi hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mulai ibadah kami mau senangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Mari kita berserah lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, walau takkan terhentikan, walau yang menimpa hiburan, akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, bukan imanmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanmu, akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sobat kita selalu ada buat kita. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan. Waktu susah, waktu merenung, kok aku seperti ini? Masih ingatkah dengan Tuhan Yesus kita? Atau kita nelongsong? Atau kita hanya hidupku kok ketulo-tulo? Jangan ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita lebih lagi menyatakan Tuhan Yesus sobat yang setia. Haleluya. ada satu sobatku yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu susah, waktu sendirian, dia selalu ada satu sobatku yang pernah dia Yesus yang sanggup menghibur kita dan menolong kita. Karena dia kasihnya sempurna. Dia mempunyai kasih yang besar.
atas setiap kita. Mari kita sebagai umat-umat ketebusannya, sebagai umat-umat yang dikasihinya, beri yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang Tuhan minta dari hidup kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah yang memberi yang terbaik buat setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Saya kita semua bangkit berdiri dan katakan, kau yang ku minta. Engkaulah Bapa kami yang selalu ada siap menemani kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian dalam setiap langkah-langkah kami. Engkau Bapa yang baik, sangat baik, teramat sangat baik bagi kami semua. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada dan kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu, karena kasih sayangmu yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini dan kiranya anugerah Tuhan tercurah bagi kami untuk kami bisa mengerti dan memahami segala
didikan ajaran Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Jagai kami dengan pasukan malaikat-Mu, pagari kami semua dengan darah. Pagari kami dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu demi nama Yesus Kristus, sehingga segala kebenaran, segala firman, segala apa pun yang Tuhan ajarkan dan sampaikan kepada kami, sungguh kami dapat mengerti dan memahaminya, dan bahkan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, adalah kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Dan mari kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita, tidak hanya untuk mendengar firman-Nya, melainkan juga untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan kembali membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mulai akan baca ayat yang ke-24. Kita akan mulai baca ayat yang ke-24 dari kitab Wahyu pasal yang kedua, demikian. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Sampai di situ dulu, nanti kita akan teruskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemarin kita belajar tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mengikuti ajaran Isabel, atau orang-orang yang terpapar dengan roh Isabel, bahwa mereka akan menerima sebuah konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik mereka maupun keturunan mereka, baik mereka yang mengalaminya maupun generasi yang di bawah mereka. Itulah sebabnya kemarin kita belajar bersama-sama bahwa kita semua, generasi yang lebih dulu ada ini, saya menyebutnya sebagai generasi senior ini, memiliki tanggung jawab, bukan hanya untuk perseorangan, bukan hanya untuk perkeluarga yang ada, tetapi generasi. Karena kemarin yang kita pelajari itu bicara spirit, itu bicara roh, itu bicara sebuah atmosfer. Maka yang dimaksud dengan anak-anakmu bukanlah sekedar anak-anak kandung, tetapi generasi. Maka itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk kita bisa menjaga generasi di bawah kita ini, agar mereka tetap menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu hari ini kita belajar mengenai kepada kamu, yaitu orang lain. Jadi yang ada di Tiatira artinya jemaat lain. Yang gimana? Jemaat yang gimana? Yang tidak mengikuti ajaran itu, dan perhatikan, dan yang tidak menyelidiki, tidak ngikut dan juga tidak menyelidik. Jadi kalau saya memahaminya begini loh Bapak Ibu Saudara, ada orang kadang-kadang coba nonton, gimana sih? Coba baca, gimana sih? Coba lihat, gimana sih? Penasaran. Jadi nggak semuanya penasaran itu baik loh Bapak Ibu Saudara. Nggak semua penasaran itu baik. Kalau penasarannya misalnya nih, ada orang, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara masih ada yang percaya dalam dulu tuh kalau nggak salah tuh kayak majalah Nova atau apa itu ada horoskopnya yang Gemini lah, yang Cancer toh, ya Cancer ya, Leo dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah ada yang masih baca itu, walaupun mungkin pemikirannya ya cuma sekedar baca-baca sih, siapa apa sih isinya gitu kan. Kebetulan aku kok bintangnya Gemini misalnya begitu, apa sih yang terjadi bulan ini, kata Gemini gitu kan, baca. Ada yang masih baca enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau masih, bertobat, karena yang menyelidik pun itu bahaya. Karena yang kalau sudah dinyatakan enggak boleh, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Buat anak kok coba-coba gitu kan Saudara. Yang menyelidik itu pun enggak boleh. Jadi
kategori yang Tuhan sampaikan di sini tidak hanya sekedar yang ngikut, tapi yang nyelidik pun tidak. Maksudnya adalah firman ini kan berbicara kepada mereka yang tidak mengikuti dan juga yang tidak menyelidiki. Jadi kalau orang menyelidiki hal-hal yang salah pun, maksudnya hal-hal yang sudah jelas salah begitu, kemudian coba-coba dibaca, iseng-iseng baca, iseng-iseng pengen tahu, itu bahaya. Kasih tahu kanan kiri, katakan bahaya. Saya tak cerita dulu, mungkin ada yang masih ingat, tapi ada yang mungkin yang masih lupa. Kemarin itu saya singgung, saya ingatkan lagi, nganter aja orang ke tempat, sebut saja dukun atau paranormal, nganter tok, nggak ikut masuk, nunggu di mobil, itu artinya masih di jalan, nggak ikut masuk saja, akhirnya bisa sakit. 3 bulan sakit, per 2 minggu masuk rumah sakit, dan tidak diketahui penyakitnya. Harus dilayani pelepasan baru selesai penyakitnya. Jadi jangan macem-macem. Jangan coba-coba menyelidiki apapun yang salah, yang sesat, maksudnya begitu. Yang bau-bau paranormal, yang bau-bau dukun. Nah, saya cerita lagi yang tadi satunya yang mau saya katakan adalah begini. Saya dulu pernah ngomong soal, cuma mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah lupa. Ada dulu semacam sebut saja semacam retreat begitu untuk anak-anak muda. Lalu di situ ada pelayanan pelepasan. Singkat ceritanya begitu saja. Lalu si anak muda ini merasa sebenarnya dia baik-baik saja, cuma dia pengen maju dan ingin didoakan. Secara dia tidak sadari, tiba-tiba dia muntah rambut, Bapak Ibu Saudara. Dia muntah rambut. Nah, kemudian di konseling, selesai cara di konseling, ditanya-tanya, singkat cerita, dia kerja di salah satu surat kabar yang dulu ada terkenal di Solo ini, gitu ya. Lalu dia cuma masukkan iklan paranormal. Dia cuma bagian masukkan iklan noto. Jadi kan yang mengiklankan di surat kabar itu kan mungkin ada beberapa tempat atau beberapa orang paranormal atau paranormal bahasanya begitu. Lalu dia cuma menata kan bisnis ada sendiri, mobil ada sendiri gitu kan, kesehatan ada sendiri, properti ada sendiri lah. Dia yang noto itu dimasukkan ke dalam kelompok yang seperti itulah kira-kira. Jadi intinya cuma dia noto tulisan iklan paranormal, saudara. Saudara tahu kan, dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak pergi ke perdukunan, dia tidak ngantar orang pergi ke dukun, dia cuma noto iklan di surat kabar, wong kerjaannya memang di situ. Tapi pada waktu pelayanan pelepasan, dia bisa muntah rambut, saudara. Jadi ngerti kita nggak boleh macem-macem dan nggak boleh main-main. Katakan amin. Jangan pernah main-main dengan hal-hal yang kayak begituan. Itu bisa transfer spirit, bisa transfer roh. Dan ke mereka yang menyelidiki, Tuhan nggak ngomong yang kayak beginian. Ya, menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi sing mambu-mambu kayak begitu jangan pernah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara paham dan nangkep ini. Makanya kenapa gereja ini mengajarkan, saya mengajarkan gak boleh pergi ke kuburan. Kalau itu sifatnya nyadran, nyekar, dan lain sebagainya. Jangan pernah berdoa dengan alasan apapun di kuburan. Yang mengerti katakan amin. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Ada orang punya alasan, kan cuma berkunjung Pak, oke, berkunjung bersih-bersih selesai. Tapi kalau itu kemudian berkegiatan, apalagi tepat pada 100 harinya, tepat pada geblake gitu kan saudara, itu kan ngepas ke toh berarti. Itu nggak boleh. Karena itu Alkitab kan nulis, nggak boleh percaya hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, itu nggak boleh. Itu namanya sinkretisme, mencampur adukkan. Nah, daripada doa kuburan, kenapa nggak doa di gereja aja? Kasih tahu kanan kiri, buat doa di gereja aja. Mboten sekeco Pak Heri, keluarganya kabeh ngumpul, pengen ngajak mereka, katakan no, tidak, sorry aku sebenarnya kaya ngono meneh.
Nek kowe arep mangkat aku tak ndonga ning omah. Yang sepakat katakan haleluya. Jangan macam-macam. Anda mau percaya firman Tuhan terserah apa enggak? Itu terserah saudara. Tapi nek sampai saudara ngalamin sesuatu jangan panggil saya untuk doain. Saya sudah kasih tahu di mimbar ini, enggak boleh. Nyelidik seluk-beluk iblis itu enggak boleh. Dan Tuhan enggak akan berkata, aku tidak akan mau menanggungkan beban lain kepadamu buat mereka yang enggak menyelidiki. Jadi jangan macam-macam soal yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Pengajaran ini jelas sudah saya sampaikan sejak awal, gak boleh apapun alasannya. Itu sudah kebiasaan keluarga dari dulu Pak Erik. Ya dulu kalau belum kenal Tuhan oke lah. Sekarang Anda sudah kenal Tuhan, Anda ngerti firman dan sudah dengar firman. Stop mulai hari ini. Jangan menyelidiki apapun yang itu sifatnya berhubungan dengan iblis. Hati-hati. Wong cuma noto iklan saja muntah rambut loh saudara. Apakah ada orang pengen muntah getih gitu? Karena dia suka pergi ke sana, naruh bunga tertentu di sana dan seterusnya dan sebagainya. Nggak. Saya nggak kepingin saudara ngalami hal-hal tersebut. Saya pengen setiap kita nanti pada waktu Yesus datang kita terangkat. Kalau andai kata kita mati duluan sebelum Yesus datang, kita masuk kepada kemuliaannya yang kekal. Katakan amin. Jadi jangan pernah bersinggungan. Nek misalnya ada maafkan. Datang kepada kami, akui dosa, kita layani pelepasan. Kalau pernah ada, masih melakukan. Walau itu sudah lama sekali yang kemarin. Setelah dengar firman ini, datang sama kami. Kita akan layani pelepasan, saudara. Itu gak boleh beneran. Menyelidik aja. Jadi kan ini firman datang kepada mereka yang tidak ngikuti, apalagi ngikuti gitu kan, gak jelas gak boleh. Kemarin sudah kita pelajari yang ngikuti. Apalagi juga yang menyelidiki aja, cuman ya sekedar mungkin baca-baca, penasaran pengen tahu, gak boleh. Anak-anak muda atau siapapun yang masih percaya itu tadi cancer, leukemia dan lain sebagainya, bertobat. Hubungi kami, kita layani pelepasan. Harus, jangan malu daripada muntah rambut nanti. Oh malah kebuntel rambut. Oh bundelan rambut. Nah, kuciran saudara. Jadi saudaraku ini dikasih Tuhan nggak boleh macam-macam. Nggak boleh namanya penasaran pinisirin itu udah ada. Bahaya sekali itu. Ngeri saudara, serius. Kak saya sudah kasih contoh beberapa, ya saya harap saudara ngerti dan percaya itu bahwa hal kayak begitu bahaya. Oke kalau itu masa lalu bahwa saudara belum kenal Yesus, semua terhubung dengan itu semua, ya itu kemarin, oke enggak apa-apa, tapi juga harus dilayani pelepasan. Karena kalau belum pernah loh ya, kalau belum dilayani pelepasan, datang sama kita jadwalkan untuk dilayani pelepasan, karena itu sangat berbahaya. Apalagi kalau dia punya garis jelas mbahnya yang keberapa, mungkin ke-10, ke-11, ke-50 mbahnya yang di sana pernah jadi dukun gitu misalnya kira-kira. Itu pun Bapak Ibu Saudara harus dilayani. Itu supaya dihentikan kutub keturunannya dihentikan saudara. Jadi itu sangat penting. Itu pemahaman saya di dalam mempelajari firman ini saudara. Jadi kata firman yang mengikuti dan yang menyelidiki, yang tidak mengikuti dan tidak menyelidiki, aku berkata. Jadi Tuhan berfirman tentang hal ini kepada mereka yang tidak mengikuti, konsekuensinya kemarin kita sudah pelajari, dan yang juga tidak menyelidiki. Menyelidiki saja nggak boleh, apalagi ngikutin gitu kan saudara. Jelas-jelas tidak boleh. Apalagi masih melakukan dosa tertentu. Nah itu bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang pertama dari ayat 24. 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu? Yang ada pada jemaat Tiatira apa? Tidak banyak yang bisa kita pelajari dari mereka. Tetapi kemarin kita belajar ayat 19, tolong ditayangkan lagi. Apa yang ada pada mereka? Kasihnya, kita sudah belajar tapi ya, kita nggak usah panjang lebar di situ. Kasihnya, iman mereka,
pelayanan mereka, ketekunan mereka. Lalu yang terakhir dikatakan lebih banyak dari yang pertama. Ada orang-orang Kristen itu saya nggak tahu gimana sih mereka merespon firman. Nah, saya juga nggak ngerti apakah yang begini-begini dianggap firman Tuhan atau cuma sekedar cerita atau sekedar informasi. Kenapa? Karena setelah dikasih tahu yang terakhir lebih banyak, kok ada orang-orang Kristen yang masih nggak mau berbuat lebih banyak. Nah saya tuh berpikir, lah dia dengar itu apa? Dia dengar itu sebagai apa? Kenapa tidak berubah dan kemudian memperbanyak lebih banyak lagi dari apa yang sudah mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ini yang ada pada mereka setidaknya yang bisa kita baca. Pertahankan itu. Kata firman Tuhan tadi ayat yang ke-25. Pegang itu sampai aku datang. Jadi kasihnya jangan berubah, imannya jangan berubah, pelayanannya jangan berubah, ketekunannya jangan berubah. Berbuat lebih banyaknya jangan berubah. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan sampai berubah. Harus lebih banyak. Tuhan nunggu saudara dan saya. Yang terakhir lebih banyak itu mempelai. Jadi harus upgrade diri Bapak Ibu Saudara. Harus upgrade seluruh kemampuan yang ada pada kita. Jangan pernah berkata lagi cukup kegiatanku ini saja. No, karena harus lebih banyak. Lebih banyak. Maka itu yang ada pada mereka, kata firman Tuhan, pegang itu, jangan sampai goyah, jangan sampai luntur, jangan sampai berkurang, jangan sampai pudar, jangan sampai surut, sampai aku datang. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa standar itu tidak boleh menurun sampai Tuhan datang. Bahkan kalau belajarnya dari jemaat Tiatira harus tambah, harus tambah, harus tambah. Bukankah hamba yang terima 1 talenta tidak berubah apapun akhirnya dibinasakan? Ya kan? Cerita Matius 25 saudara sudah tahu semua karena sering saya pakai ilustrasi. Bukankah hamba yang 1 talenta yang tidak berubah akhirnya pun dibinasakan? Bahasanya jelas, ambil talenta yang ada padanya, lemparkan dia. Yang tidak berubah, yang tidak bertambah, itu akan binasa. Pertanyaannya silahkan dijawab dalam hati. Anda mau menikmati janji Tuhan, kekal bersama dengan dia atau tidak? Anda pilih diselamatkan, ikut Tuhan Yesus, atau dilemparkan? Kalau mau ikut Tuhan Yesus harus berubah, harus bertambah. Ada bukan ilustrasi, kejadian yang ditulis dalam Alkitab bersama dengan muridnya. Tuhan pengen makan buah dari pohon ara, tapi ketika kedapatan dia tidak berbuah, Alkitab nulis tidak pada musim buah. Tapi karena Yesus menginginkan dia buah, tidak berbuah, dia kutuk pohon itu dan keesokan harinya ketika lewat lagi bersama dengan muridnya, pohon itu sudah kering. Ada yang salah dengan pohonnya? Bukan. Tapi Tuhan mau tunjukkan kalau gereja nggak berbuah. Yohanes pasal 15 kalau tidak salah, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Siapa yang mau dipotong, angkat tangan. Jangan. Dalam nama Yesus kita berbuah buat Kristus, katakan amin. Dan semakin lebih banyak. Apa yang ada padamu pegang sampai aku datang. Jadi kita tidak boleh turun standarnya, berkurang standarnya, minimal di situ. Tapi kalau bisa karena kita belajarnya firman Tuhan, dan firman Tuhan ngajari kita tentang yang terakhir harus lebih banyak, maka kita harus tambah-tambah saudara. Yang 2 berubah jadi 4, yang 5 jadi 10, yang 10 jadi 20, yang 20 jadi 40 dan seterusnya. Harus. Karena kalau tidak, ranting itu akan dipotong.
Sebab kalau tidak, pohon itu akan dikutuk dan menjadi kering. Yesus bukan sedang egois di situ. Yesus sedang memberikan pengajaran yang keras kepada murid-muridnya. Kalau engkau pohon gak berbuah, Tuhan gak peduli itu musim buah atau tidak. Karena kalau bicara tentang buah kekristenan, itu gak akan berpengaruh dengan situasi dan kondisi. Katakan amin. Ada duit gak ada duit, pas lagi sukacita atau air mata, pas lagi pandemi atau enggak pandemi, pas lagi sakit atau sehat, pas lagi keadaan diberkati atau mungkin kekurangan dan lain sebagainya, pas lagi ada banyak masalah atau enggak ada masalah, harus tetap berbuah. Katakan sama-sama, berbuah. Harus tetap berbuah, enggak peduli keadaannya apa. Nah, tapi masalahnya manusia sering menyalahkan keadaan. Iya Pak Eri, aduh, saya itu pas lagi repot-repotnya, lagi susah-susahnya. Iya Pak Eri, saya lagi banyak masalah, bla 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 dan seterusnya. Yang menjadi alasan mengapa dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Gampangannya sajalah tanya, kok nggak ibadah? Iya, waduh maafkan, kemarin itu hujan deras, kami mau berangkat sebenarnya sudah sampai di pertigaan depan rumah, hujan deras sekali, akhirnya kami kembali. Anda kira Tuhan terima alasan itu? No. Saya mungkin bisa menerima, dan kalau saya salah di hadapan Tuhan pun saya minta ampun. Tapi jangan pernah itu pakai alasan itu untuk kita berkata, sorry Pak, aku gak bisa datang, gak bisa melakukan ini dan itu karena no. Pohon itu gak peduli musim buah atau tidak. Tapi waktu Yesus datang dan menginginkan buah tidak berbuah, Yesus langsung mengutuk pohon itu. Catat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara peristiwa itu. Sekali lagi Yesus tidak ngajarin egois. Loh Tuhan ini gimana toh? Wong kan jelas tidak musim berbuah. Ya jelas tidak ada buahnya lah. Kok terus pohonnya yang dikutuk besok jadi kering? Tapi Yesus tidak sedang mengajarkan keegoisan. Yesus sedang mengajari murid-murid yang bersama dia. Nek kamu kayak pohon itu, buahmu hanya musiman saja. Sorry. Kalau pas aku pengen buahnya, kamu gak berbuah, selesai. Kekristenan itu bukan soal agama, sekali lagi saya, atau entah berapa kali saya harus mengingatkan. Karena saudara beragama Kristen, tapi tidak berbuah dan tambah banyak kata pengajaran firman, maka itu artinya selesai. Saat itu juga, Bapak Ibu Saudara, yuk dorong diri kita, pacu diri kita, semangati diri kita sendiri untuk kita berbuat lebih banyak. Yang ada padamu itu jangan sampai lepas. Jadi harus terus beriman, harus terus melayani Tuhan, harus terus mengasihi dengan kasih agape, dan harus terus tekun sehingga semakin hari semakin lebih banyak. Maka begini Bapak Ibu Saudara, berpikirnya adalah begini, karena semuanya sebenarnya sudah difasilitasi oleh firman Tuhan. Maksudnya firman Tuhan sudah ngajarin kita untuk gimana caranya dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang orang punya alasan memang untuk tidak melakukannya karena faktor-faktor tadi. Ayo diskusi, ayo sharing, tapi tolong dengan hati yang dan kepala yang dingin. Terbukalah dengan pengajaran firman. Nah, mari kita belajar sama-sama supaya kita ngerti, oh ternyata itu tetap salah misalnya. Oh itu yang benar. Oh itu yang tidak bagus. Itu berdampak bahaya dan sebagainya. Dan kalau sudah dikasih tahu soal hal-hal yang demikian, mari dengan rela dan sadar, oh ya berarti aku salah, maka aku harus berhenti. Firman Tuhan dalam Amsal jelas banyak sekali menyebutkan takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Awal pengetahuan itu cuma dengan takut akan Tuhan. Kecerdasan akademis itu hanya dimiliki ketika orang takut akan Tuhan. Jadi tidak perlu tambahan yang ini dan itu, asal takut akan Tuhan saja, kita akan diberi kecerdasan oleh Tuhan. Nah persoalannya kan lebih banyak ke hal yang lain daripada ke Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat orang jadi khawatir. Sebenarnya kan semua masa depan dan lain sebagainya sudah Tuhan tentukan, katakan amin. Kalau kita memahami bahwa semuanya sudah Tuhan tentukan, ikuti saja jalannya.
Engkau pasti akan sampai di sana. Persoalannya kadang-kadang manusia itu punya idealisme yang bagus sih, tapi pada akhirnya karena ngejar idealisme, terus akhirnya dia merasa aku perlu ini, perlu itu. Padahal ketika dia melakukan ini dan itu, dia sedang menyimpang sesungguhnya dari jalan Tuhan. Bukankah kalau kita percaya Tuhan yang jamin apapun jalannya, biasa dan normal saja, Tuhan pasti sampaikan kita ke destiny kita masing-masing. Katakan amin. Tidak perlu ada ekstra yang lain, kan Bapak Ibu Saudara? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya ditambahkan. Kalau percaya itu, maka sekalian itu akan ditambahkan. Artinya Tuhan sudah jamin, tinggal kita percaya atau tidak terhadap hal tersebut. Tapi faktanya orang masih kelimpungan, gelagapan, bahasa saya mungkin kurang pas, hanya karena mengejar yang lainnya tadi. Sementara kerajaan Allah dan kebenarannya tidak diutamakan. Kan jadi salah Bapak Ibu Saudara. Kalau percaya bahwa masa depan sudah Tuhan sudah tentukan dan atur buat kita semua, tinggal ngikuti jalannya. Bukankah Tuhan ngajarin kita itu untuk gini, Tuhan bawa umatnya keluar untuk pergi ke Kanaan tidak hanya sekedar untuk mereka juga menikmati berkat rohani karena Gunung Sion, itu yang juga sering saya pakai. Bukankah mereka disuruh Tuhan juga menabur? Tapi perhatikan baik-baik, kenapa Tuhan bawa ke negeri yang limpah susu dan madu? Pekerjaan itu sebenarnya cuma formalitas. Kuncinya bukan di apa yang dikerjakan. Karena Tuhan bilang apa saja yang dikerjakannya jadi berhasil. Jadi sebenarnya siapa yang membuat orang atau manusia itu berpikir bahwa jenis pekerjaan itu menentukan banyaknya berkat, banyaknya duit? Gampangan saja begitu. Siapa yang bilang begitu? Jadi manajer itu berkatnya bisa lebih tinggi dari kuli. Siapa yang bilang begitu? Setan, Bapak Ibu Saudara. Saya tegaskan sekali lagi, setan. Walaupun hari ini kita tahu bahwa gaji direktur dengan karyawan UMR beda, memang secara nominal duitnya. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan, berkat itu tidak datang dari satu sumber saja. Kalau bahasanya Maleakhi 3 itu kan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap, jamak atau tunggal, jamak atau tunggal, tingkap-tingkap langit. Berkatmu itu sekalipun hari ini engkau pegawai UMR-an, tapi tingkap-tingkap surga akan bisa dibukakan buatmu dan engkau bisa bergaji direktur. Tidak percaya. Jadi apa yang kita kejar? Prestasi demi mencapai cita-cita yang tinggi. Bisakah dengan itu semua kita lakukan dan mencapainya? No, karena di situ itu bagiannya Tuhan. Bagian kita menjalankan semua yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa dikurangi, malah justru ditambahi. Saya masih sangat yakin dan percaya itu, walaupun ada banyak pendeta juga yang nggak percaya, saudara. Saya ngomong begini bisa disalahkan. Ya jelas Pak Erik, kalau nggak berprestasi nggak bisa memuliakan Tuhan juga. Kalau kita itu jadi orang yang bodoh, nilainya jeblok terus, Tuhan juga nggak dipermuliakan. Saya akan balik tanya, ayo kita selidiki kenapa jeblok. Kalau dia masih anak-anak, coba cek sekolah minggunya rajin tidak. Coba cek orang tuanya malas ke gereja atau tidak. Saya bisa jamin bahwa kalau orang tuanya nggak sungguh-sungguh, anaknya juga di luar berkat Tuhan. Orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya nggak sungguh-sungguh, ya sama saja. Jadi semuanya harus dalam perjalanan yang sama, Bapak Ibu Saudara. Artinya ya dalam porsinya masing-masing harus dalam kesungguhan. Nah, pegang itu sampai aku datang. Jangan ngelokro, jangan loyo, jangan dikurangi. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, tambah semangat.
Amin. Amin. Percaya firman. Percaya firman, karena yang saya katakan bukan omongan saya. Percaya firman, serius. Loh, Pak, kan kita harus berusaha. Berusaha ya, tetapi sesuai dengan jalan Tuhan. Bukan berusaha dengan pikiran kita. Menurut kita kalau dengan pakai ini, pakai itu, tambah itu, berhasil. No. Jangan pernah mau ditipu dunia. Karena semakin engkau menambahkan ini, menambahkan itu, mengejar ini, mengejar itu, bukankah waktumu jadi habis? Dan engkau tidak punya banyak waktu untuk Tuhan pada akhirnya. Benar enggak? Kok enggak ikut ini? Ya Pak, ini jam saya begini. Kok enggak ikut itu? Ya Pak, itu jam saya begitu. Kok enggak ikut yang ini? Ya Pak, itu pada pas dengan kegiatan saya yang ini, kegiatan saya yang itu. Tambah banyak kegiatan, semakin enggak punya banyak waktu buat Tuhan. Saya tidak mengajarkan tentang agamawi bahwa berkegiatan yang banyak itu membuat kita jadi semakin berkenan kepada Tuhan. Tapi jelas orang yang pengen menyukakan hati Tuhan pasti akan lebih suka berkegiatan secara rohani daripada berkegiatan secara jasmani. Saudara bisa googling bagi yang bisa. Cari nama artis siapa yang hari ini sudah tidak mulai muncul di layar kaca kita. Di mana mereka hari ini? Mereka pelayanan. Semakin sibuk buat Tuhan, layar kaca ditinggalkan. Ganti layar HP. Oh, sama saja itu berarti. Gak, maksudnya mereka mulai sibuk pelayanan di gereja mereka masing-masing. Saudara ngerti nggak? Nangkep nggak kenapa begitu? Ya mereka mulai berpikir bahwa oke, itu mungkin sukses secara dunia. Tapi secara hukum rohani mereka lebih jauh dari Tuhan. Maka itu semua mereka tinggalkan dan kembali kepada jalan Tuhan. Pelayanan. Saya mungkin sudah pernah cerita juga, beberapa orang yang tim-tim dulu yang lebih sering itu di tahun 2008, banyak orang datang ke Karanganyar secara rombongan tim dari kota yang cukup besar. Apa yang mereka lakukan? Cuti hanya untuk datang ke Karanganyar pelayanan 5 hari, 4 hari. Cutinya mereka khususkan untuk ikut pelayanan. Cutinya mereka, kan orang cuti katanya setahun ada 12 kali. Ya, tidak sama semuanya begitu. Tapi mereka cutinya sudah mereka plotting untuk mereka ikut pelayanan. Saya berharap saudara nangkep ini. Cutinya saudara dipakai buat apa? Saya enggak ada hari cuti Pak, tiap hari saya libur. Oke, jenengan libur tiap hari. Tapi mau enggak yuk kita pelayanan tiap hari, yang liburnya tiap hari. Fair kan saudara? Fair kan? Atau saudara merasa bahwa Pak, aku sibuk, banyak kegiatan, banyak kerjaan. Mari mulai belajar, ayo belajar sama-sama. Kita selidiki cara Alkitab, cara memberkati kita, lalu kemudian ayo kita belajar sama-sama cara kita kerja ini benar enggak? Secara manajemen waktu, manajemen kerjaan, manajemen kualitas kerjaan, cara menerima pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sama enggak seperti yang diajarkan Alkitab? Yuk sharing sama-sama. Dan tetapi relakan kalau salah betulin. Jangan saya dari dulu kerjaan saya caranya begitu. Nek caramu kuwi salah, mandek koyong ger. Yang ngerti katakan haleluya. Kalau caramu itu salah, berhentilah. Jangan diteruskan. Kalau udah dikasih tahu firman Tuhan begini yang benar, begitu yang benar, manajemennya begini, cara ngaturnya rupanya iklan. Jadi saudara jadi apa Pak Pendeta ya? Oke, ngamuk-ngamuk sih salah ya. Untune copot kabeh malah. Nah, saudara ini dikasih Tuhan, kalau memang sudah dikasih tahu cara yang benar ya oke, stop. Jangan pakai ini tapi sulit. Alah. Ya makanya ayo belajar gitu loh. Yang sulit di bagian mana? Ayo kita sama-sama kerjakan. Kita mesti ada kelas khusus. Saya kemarin ketemu dengan teman kuliah.
Dia anak muda, karena masih usia 30-an. Rumah sampai wis tua banget. Nah, tapi dia megang departemen di gerejanya itu departemen marketplace. Jadi di gerejanya dia itu ada satu komisi katakanlah, atau saya tadi menyebutnya sebagai departemen. Jadi ada BBS misalnya gitu ya, ada kaum pria, remaja pemuda, anak-anak atau sekolah minggu, ada lagi. Itu namanya disebutnya departemen atau komisi marketplace. Jadi semua yang mereka yang punya usaha, mereka yang bekerja di koordinasi di departemen marketplace ini untuk apa? Mereka bergerak sesuatu. Nah, saudara bisa paham enggak? Bahwa mereka sedang memikirkan kerja yang benar sesuai Alkitab itu kayak apa, cara ngelola duitnya gimana kalau sudah terima duitnya. Itu semua diajari di departemen marketplace mereka. Tetapi salah satu yang buat mereka harus benar-benar mengerti cara ngelola keuangan mereka sebagai mereka yang bekerja adalah mereka diwajibkan mensponsori anak-anak yang membutuhkan. Gereja nggak mau tahu, pokoknya tiap bulan ada duit segini yang harus bisa kamu sumbangkan. Itu tugasnya departemen marketplace. Saudara nangkep, semuanya itu harus untuk Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Semuanya itu untuk Tuhan. Maka yuk nek ada yang salah, ya kita betulin dan maaf bicara, relakan untuk berubah. Ya Pak, maaf saya salah selama ini. Saya mau berubah, saya mau dibimbing, saya mau diarahkan. Supaya tidak salah. Jangan sampai karena faktor-faktor yang tadi sudah saya singgung menyebabkan kita, Pak maaf izin ya Pak. Pak maaf saya nggak bisa berangkat, maaf saya nggak bisa datang, maaf saya nggak bisa ikut bantu pelayanan. Kenapa? Kesibukan demi kesibukan. Kenapa dikasih negeri yang limpah susu dan madu? Supaya naburnya sekali, panennya bisa ribuan kali. Itu bahasa saya, tapi bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya kenapa dikasih Tuhan ditaruh di negeri yang limpah susu dan madu? Supaya kerjaannya nggak ngiket. Nggak harus yang setahun 3 kali, harus ke sawah terus, ngusir manuk terus, ngeresi rumputnya terus. No. Hasil panenan hari ini pun, kalau saudara ke sana, hasil panen tanah Israel itu lebih banyak dan lebih besar ininya, ukurannya, dimensinya atau diameternya atau apapun lah. Dari yang kita punya di sini. Kacang tanah kita segini, kacang tanah mereka segini. Jadi bikin peyek 1 kacang saja buat mereka bisa untuk mungkin sekilo tepung. Saudara bisa bayangkan, nanamnya sekali. Hasilnya itu tidak hanya sekedar banyak, tapi gede-gede. Jadi kalau masak kacang panjang cukup saler, nah hasil panenan 1 pohon kacang panjang bisa untuk setahun. Saudara ngerti? Manennya sekali, tapi untuk Tuhannya bisa beribu kali. Kerjanya sekali, tapi waktunya lebih banyak buat Tuhan. Naik ke Gunung Sion, nyembah Tuhan, beri korban buat Tuhan. Itu kenapa alasannya negeri yang limpah susu dan madu, Tuhan taruh mereka di sana. Maka kenapa harus lebih banyak yang dikerjakan buat Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan sudah memanajemen, ngatur sejak awal. Saudara, kita akan menikmati kelimpahan dari Tuhan. Cuma kadang-kadang perjalanannya yang salah, manajemennya yang salah, cara menggunakannya yang salah, cara mengerjakannya yang salah. Itu yang membuat akhirnya justru seperti firman Tuhan katakan, langitmu terbuat dari tembaga, nggak terbuka pintu berkat. Padahal Tuhan sudah katakan tingkap jamak. Jadi jangan pernah percaya bahwa sumber berkatmu
hanya datang dari satu tempat saja. Katakan amin. Anda bisa diberkati dari cara yang tidak terduga yang Tuhan sudah sediakan. Tapi mesti percaya. Maka jangan pernah berpikir inilah sumber penghasilanku. No, ini mati pun Tuhan sudah sediakan sumber berkat yang lain. Katakan haleluya. Nah, kenapa orang terikat? Karena dia merasa inilah yang harus kukerjakan supaya aku dapat berkatnya. Padahal hari ini nggak ada pun Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang lain. Karena firman-Nya ngomong tingkap. Ada banyak pintu yang Tuhan sudah sediakan. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang ada padamu, kembali ke ayat 2. Apa yang ada padamu, pegang. Jangan kendor, jangan berkurang, jangan tambah turun, baik secara kualitas maupun kuantitas kita. Pegang sampai Tuhan datang. 26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan seterusnya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah. Itu adalah upah untuk mereka di masa yang akan datang. Jadi ya, saya singgung sedikit. Mereka akan memerintah, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Jadi orang-orang yang nanti sampai Tuhan datang itu tetap seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan inginkan, tadi nggak berubah, tetap tambah banyak, tetap dipegang sampai Tuhan datang. Nanti itu dia akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Yang diperintah siapa? Ya orang-orang di luar itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi orang yang ikut dengan Tuhan, nyambut Tuhan di angkasa, itu nanti akan turun dalam kerajaan 1000 tahun dan ikut memerintah. Nah, kembali ke ayat yang sebelumnya tadi. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Tadi kan sudah saya katakan nyinggung ayat yang ke-19 kemarin. Tidak berubah, bahkan bertambah banyak. Lalu tadi pesannya, pegang sampai aku datang, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi tidak bisa berhenti di tengah jalan. Nggak boleh dulu setia, dulu semangat, di akhirnya menjadi tidak semangat. Ingat ya, melakukan sampai kesudahan. Jadi terus tetap bekerja, tetap melayani, tetap beribadah, tetap mengasihi, tetap beriman. Tadi ayat 9 begitu sesuai dengan konteksnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai kesudahannya. Jadi ya tidak bisa kalau kita ngomong aku orang Kristen hari ini tetapi besok sudah tidak Kristen lagi, maksudnya tidak sungguh-sungguh lagi. Kasihnya sudah luntur, imannya luntur, pelayanannya luntur, ketekunannya luntur. Dalam bahasa yang tadi kita sudah singgung adalah semakin berkurang. Pada saat Tuhan datang, sampai kesudahannya semuanya menjadi berkurang. Tidak bisa. Sampai kesudahannya yang melakukan pekerjaanku. Melakukan, katakan sama-sama, melakukan. Melakukan, tidak diam saja, maafkan. Tidak hanya sekedar ada di rumah, tapi melakukan pekerjaanku sampai kesudahan. Nginjilnya sampai Tuhan datang, pelayanannya sampai Tuhan datang, ibadahnya sampai Tuhan datang, mengasihinya sampai Tuhan datang, mengampuninya sampai Tuhan datang, berkorbannya sampai Tuhan datang, menaburnya sampai Tuhan datang. Dan apapun yang sudah diajarkan kepada kita, lakukan terus sampai Tuhan datang. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Mari sungguh-sungguh lebih lagi untuk Tuhan. Saya mengerti bahwa, maaf bicara ya, bukan berarti mendiskreditkan salah satu di antara kita. Saya mengerti bahwa semakin usia bertambah, kekuatan kita berkurang. Tapi maafkan, saya harus sampaikan, kiranya itu tidak menghalang-halangi Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan sampai Dia datang. Ada satu, saya dulu lupa namanya, tapi itu semacam apa ya, bukan aktor, bukan artis, tapi public figure mungkin lebih tepatnya barangkali. Intinya dia orang yang suka tampil di media sosial, di televisi. Pada waktu itu belum ada model kayak HP dan lain sebagainya. Dia hanya keluar di TV. Kemudian dia mengalami kelumpuhan sehingga dia tidak bisa lagi tampil di TV. Itu orang umum, saudara ya. Tapi dia merasa ini nggak boleh membatasi aku untuk aku tetap berkarya. Jadi dalam kelumpuhannya dia tidak bisa bergerak apapun selain berbaring di tempat tidur. Tetapi kemudian dia mendesain tempat tidurnya supaya bisa dibuat menjadi posisi duduk, gitu ya. Lalu dalam kondisi yang masih seperti itu, dia giat menulis menggunakan laptopnya. Saudara tahu, keterbatasan tidak menghalang-halangi dia untuk mengerjakan sesuatu. Dalam konteks dunia dia ngerti cara memberdayakan diri. Bapak Ibu Saudara, saya ajak melalui itu tadi mendorong kita ngerti. Kiranya keterbatasan fisik kita tidak mengurangi semangat kita, gairah kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Katakan amin. Sekalipun mungkin fisik sudah membatasi, tapi roh kita harus tetap menyala-nyala. Amin. Apalagi kalau memang itu masih bisa kita gunakan fisik kita, walaupun mungkin sedikit terbatas, tapi yuk terus kerjakan itu buat Tuhan. Pelayanan kan tidak harus hal-hal tertentu yang mungkin selama ini kita pahami. Ada begitu banyak pelayanan yang masih bisa kita lakukan asal kita memang bersedia ada di dalamnya. Jadi kiranya jangan membatasi. Harus tetap semangat, harus tetap bergairah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cuma satu yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan semuanya itu. Tetap jadikan Yesus yang terutama dan pertama. Pertama dan utama. Kalau dia sudah jadi yang pertama dan utama, kita nggak akan mungkin kepingin yang lain. Karena yang utama Yesus, yang pertama Yesus. Hukum utama dan pertama kan nyebutnya begitu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kalau orang sudah bisa mengutamakan Tuhan, dia nggak akan kepingin yang lain, saudara. Serius. Bahkan rasa rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi secara kasat mata dengan Tuhan itu semakin besar dalam dirinya. Sekalipun bukan berarti orang itu pengen cepat mati gitu ya, tapi kerinduan untuk benar-benar aku pengen segera ketemu dengan Yesus secara kasat mata itu semakin besar kalau dia sudah mulai mengutamakan Yesus dan menjadikannya dia yang pertama dan utama. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, cuma satu kok saudara. Semua yang kita pelajari itu, kalau Yesus yang ada di dalam, kita sanggup, kita mampu, karena Dia yang akan memampukan kita. Yang sepakat katakan amin. Jadi mari setiap hari terus minta Tuhan, jangan pernah tinggalin saya. Kalau saya salah, ampuni saya. Saya pengen Tuhan tetap ada di dalam hatiku. Jangan menyimpang, jangan tidur ya Tuhan. Ampuni aku kalau aku terlalu membuat Engkau nyaman dan tertidur seperti pada waktu Dia ada di perahu murid-muridnya itu. Itu hanya sebuah istilah maksud saya. Artinya saking sibuknya kita, mungkin saking apanya kita sehingga membuat Yesus menjadi tidak berkomunikasi dengan kita, dan bahasa manusianya dia jadi ngantuk dan tidur dalam diri kita, tidak berkarya. Kenapa? Saking dia dibiarin, dia didiemin. Mungkin dia tetap ada di hidup kita, di hati kita, tapi dia nggak berkarya. Kenapa? Karena kita jarang ngobrol sama dia. Jadikan Yesus yang pertama dan utama.
Dan ajak dia untuk terus bekerja bersama-sama dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi. Malam hari ini saya mengajak Bapak Saudara, yuk kembali lagi kobarkan nyala api Roh Kudus itu dalam diri kita. Libatkan Yesus selalu dalam segala hal di hidup kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Dia mau, Dia inginkan dalam hidup kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan sama-sama, seperti rusa. Naikkan dari hati kita masing-masing. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lagi katakan, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari lagi katakan dengan segenap hati, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya dengan melibatkan Yesus saja kita akan mampu menjalani semuanya. Tidak sekedar berdoa, tidak sekedar untuk berkata-kata, tapi benar-benar terlibat aktif di setiap momen hidup kita, di setiap langkah hidup kita, di setiap apapun dalam perjalanan hidup kita. Yesus harus terlibat aktif. Maka undang dia senantiasa, ajak dia berbicara senantiasa dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Saudara, ajak Tuhan Yesus berbicara.
sehingga dia akan terlibat aktif dalam semua yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu dengan Tuhan, merindukan Tuhan bekerja lebih lagi dalam setiap kehidupannya, saya undang untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Buka hati kita lebih lagi, buka hati kita lebih lagi, dan izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Mari yang sungguh-sungguh merindukan Yesus, angkat tanganmu dan katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, dengarkan seruan hati kami kepadamu. Lebih sungguh lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima pemulihan. Tingkat-tingkat surga sudah terbuka bagi kami, dan tercurah segala berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Meteraikan semua itu di setiap hati kami Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja bagi kami semua untuk lebih lagi kami boleh menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua ini berkati katakan amin. Silakan.